kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita kira-kira hampir 60 miliar rupiah. Kejaksaan Agung menunggu hasil penyidikan yang sedang dilakukan oleh penyidik kepolisian, termasuk mengenai objek penggeledahan, barang bukti maupun pihak-pihak yang dikaitkan dalam proses tersebut. Mekanisme penyerahan atau pengalihan penyidikan lanjutan ini tidak ada di dalam hukum acara pidana kita dan belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau ini terjadi, sungguh mengerikan. Adakah kita ini akan sungguh-sungguh memberantas korupsi jika begini cara yang dilakukan? Polisi nyita duit yang nilainya fantastis, nyampe lebih dari 300 miliar rupiah. Duit ini disita nggak cuma dari mata uang rupiah Indonesia aja. Duit yang disita terdiri dari sejumlah mata uang berbagai negara. Termasuk yang bikin geleng-geleng, kok bisa ada 74 kg emas batangan. Disitanya dari tembok lagi. Ada semacam loker kayak gitu penyimpanannya. Kan kok bisa ya ini terjadi? Dari kasus apa? Awal mulanya gimana? Kita cek now. Kasus ini berawal pas tanggal 4 Juli 2026, di mana Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimiliki sama Polri naikin kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang ke tahap penyidikan. Nah, informasi yang kita dapetin, perkara ini tuh disebut berkaitan nih sama dugaan penyimpangan dalam pengadaan dan pasokan batu bara untuk sejumlah pembangkit listrik tenaga uap. Makanya tuh kapan hari di berbagai daerah di Indonesia mati listrik. Ini korupsinya tuh gak main-main, sampai triliunan rupiah. Nah ceritanya setelah beberapa hari kemudian, tepatnya pas tanggal 8 Juli 2026, tim kepolisian ngegeledah. Bukan cuma satu lokasi, ada 12 lokasi di Jabodetabek. Tempat yang digeledah tuh macem-macem. Mulai dari rumah, ada apartemen, perusahaan, sampai ada kafe. Ngomongin penggeledahan, polisi nyita duit yang nilainya mencapai 67,2 miliar rupiah. Ini disita dari sebuah kafe dan juga tempat nukerin duit. Yang unik dan juga rame di sosial media, ini tuh nyimpennya di berangkas, berangkasnya di balik tembok. Kali aja nih ada yang nonton, ada yang di kafe, ketok-ketok dulu tuh, siapa tahu ada duit juga di situ. Gak berhenti di situ. Di hari yang sama, polisi juga nyita uang dari sejumlah rumah. Salah satunya yang ada di daerah Bogor, nyampe 476 miliar rupiah. Dari berbagai pecahan mata uang, itu udah termasuk emas batangan 74 kg. Aduh, kita dengerin dulu deh yang satu ini. Jadi untuk penggeledahan di lokasi deklar, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD. Kemudian uang tunai rupiah 259.159.000. Kemudian kita konversi dalam bentuk rupiah kira-kira hampir 60 miliar rupiah. Ini di lokasi plat. Kemudian di money changer ada 71 item barang bukti. Kemudian ada 16 uang asing. Total sekitar 7,2 miliar rupiah. Kami menyampaikan beberapa hal bahwa kegiatan penggeledahan yang terjadi saat ini merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam penanganan perkara yang menjadi kewenangan instansi Polri. Oleh karena itu, kami menghormati seluruh proses penyidikan yang sedang berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kejaksaan Agung menunggu hasil penyidikan yang sedang dilakukan oleh penyidik kepolisian, termasuk mengenai objek penggeledahan, barang bukti maupun pihak-pihak yang dikaitkan dalam proses tersebut. Nah, dari penggeledahan besar itulah akhirnya nama Febri Adriansyah terseret. Pas peristiwa terjadi, dia tuh masih ngejabat Jampitsus Kejagung. Ada yang aneh tapi, usai adanya penggeledahan di rumahnya Febri, rumahnya tuh langsung dijaga ketat sama aparat TNI. Besokannya 10 Juli 2026, Febri tuh buka suara. Di momen itu dia bilang kalau rumah yang disentul, yang digeledah sama polisi, itu adalah rumahnya. Tapi dirinya tuh enggan bilang, itu emas, ada duit juga ratusan miliar yang disita, itu punya siapa? Masa iya sih, itu duit, emas batangan 74 kg gak ada yang mau ngaku? Saya akuin deh kalau enggak. Atau enggak nanti katanya mau disita sama negara kalau nggak ada yang ngaku. Jadi itu punya siapa, Pak? Kita dengerin deh yang satu ini. Bagaimana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya. Ada yang punya, ada kegiatannya, orang-orang kegiatannya bisa ditanya, ya, ada bangunannya, bisa nanti dicek. Tetapi tentunya, ini tidak akan dijelaskan saat ini, namun akan dijelaskan dalam satu proses acara yang benar. Kalau ngomongin kasus ini, pastinya kita dibikin geleng-geleng, duit ratusan miliar, emas puluhan kilogram disita. Sebenarnya berapa sih harta kekayaan dari ex-Jampitsus Febri ini? Penasaran kan? Kita lihat dulu yang satu ini. Terdiri dari tanah dan bangunan merupakan aset yang terbesar. Alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, kas dan setara kas serta harta lainnya. Namun tercantum Febri tidak punya utang sehingga total harta yang dilaporkannya hanya 18,26 miliar rupiah. Duit dan emas yang disita kalau dirupiahin tuh setara 3 kali lipat dari harta kekayaan Febri yang ada di LHKPN. Loh kok bisa hartanya berapa, yang disita berapa? Ini jadi punya siapa? Tapi selain omongan soal rumah dan emas, saat itu Febri juga bilang kalau dirinya masih ngedudukin jabatan jadi Jampitsus. Pernyataan dia sekaligus ngebantah waktu itu kalau dia mundur dari jabatannya. Kita lihat deh yang satu ini. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima perintah-perintah untuk segera menyelesaikan pemberkasan penanganan perkara yang memang waktunya singkat, yang terbatas di waktu penahanan. Sehingga perintah itu tadi sudah kita jabarkan untuk memprioritaskan mana-mana perkara yang menjadi perhatian masyarakat, ya, untuk segera bisa kita berkas dan kita sidangkan. Belum juga 24 jam, Febri Adriansyah mundur dari jabatannya. Kenapa Pak? Malu? Apa ditegur? Dia itu mundurin diri Sabtu dini hari. Dan perihal mundur dari jabatan Jampitsus, ini dikonfirmasi langsung sama Jubir Kejagung. Di momen itu sekaligus ngumumin kalau ada namanya tuh Pak Rudi Margono, kini tuh ngejabat sebagai pelaksana tugas ataupun PLT dari Jampitsus. Menindaklanjuti telah diterimanya pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Bapak Jaksa Agung telah menunjuk Dr. Rudi Margono yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Penunjukan tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah Jaksa Agung nomor 76 tahun 2026 sebagai langkah untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sampai ditetapkannya pejabat definitif. Kami tegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mempengaruhi proses penegakan hukum, seluruh penanganan perkara tindak pidana khusus
tetap berjalan secara profesional, independen, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dini hari mundur, siang harinya Febri ditetapkan jadi tersangka. Nggak berhenti di situ. Sabtu sorenya Polri tuh nyerahin kasus ini ke Kejagung. Tapi kalau kata ex-Menko Polhukam Mahfud MD, ini tuh nggak sesuai sama prosedur. Emang apa Pak yang nggak sesuainya? Kita lihat yang satu ini. Dengan dialihkannya kasus yang tersangkanya belum diperiksa oleh penyidik Polri ini, maka tersangka Febri Adriansyah bisa mengajukan pra-peradilan dan mungkin saja menang karena dia dijadikan tersangka tanpa diperiksa lebih dulu, kemudian kasusnya dialihkan ke kejaksaan, bukan dilimpahkan. Kalau dilimpahkan itu secara hukum benar, tapi harus diperiksa dulu. Yang kedua, mungkin saja Febri tidak mengajukan pra-peradilan, tetapi kejaksaan sengaja memperlambat kelanjutan penyidikan, bahkan bisa mementahkan beberapa bagiannya, sehingga masalahnya terlokalisir pada tersangka yang sudah ada tanpa boleh merambah ke yang lebih atas, atau tanpa boleh merambah ke pelaku-pelaku lain yang mungkin juga ikut terlibat. 3, bisa saja kasus ini diambangkan untuk pada akhirnya dideponer. Kalau ini terjadi, sungguh mengerikan. Adakah kita ini akan sungguh-sungguh memberantas korupsi jika begini cara yang dilakukan? Perkembangan yang terjadi sejak Sabtu tanggal 11 Juli 2026 jam 15 WIB memang sangat mengkhawatirkan bagi perkembangan dunia hukum kita. Perang proksi yang tak bisa disembunyikan ini dan yang kemudian melahirkan kompromi berupa pengalihan kelanjutan penyidikan ini bukan hanya merusak mekanisme hukum acara pidana, tetapi juga merusak sistem hukum dan cara berhukum kita dalam hidup bernegara. 12 Juli 2026, ex-Jampitsus Febri dan satu tersangka lainnya yang namanya tuh Don Rito dicegah bepergian ke luar negeri. Tapi yang bikin kita geleng-geleng lagi, ini tuh ada informasi yang beredar kalau Febri katanya pergi umroh. Aduh, kok ya bisa udah dicekal, udah jadi tersangka, udah korupsi, tapi masih bisa ke luar negeri. Umroh sih ya bagus, ya ibadah, nambah pahala. Tapi kalau dia bersalah apa iya masih dibenarkan? Tapi di Senin 13 Juli 2026, Kejaksaan Agung tuh ngebantah kalau Febri pergi umroh. Kata Kejagung, Febri masih ada di Indonesia. Walaupun di sosial media tuh banyak orang juga, mana sih tersangkanya? Ada statusnya, orangnya nggak ada. Kita lihat yang satu ini. Nggak benar itu. Gimana mau umroh? Sudah dicekal oleh penyidik semula juga. Kami pastikan ada di Indonesia, tidak di luar negeri, dan sudah dicekal dan dalam pantauan penyidik juga. Di hari yang sama, Senin 13 Juli, Kapolri itu kedatengin Jaksa Agung. Kapolri bilang pertemuan ini tujuannya untuk memperkuat sinergi antara Polri dan Kejaksaan Agung. Sementara itu, Jaksa Agung bilang enggak ada tuh namanya persaingan antara Kejagung dan juga kepolisian. Statement ini keluar karena sebelumnya tuh beredar kabar hubungan antara Polri dan Kejagung ini nggak baik-baik aja. Nah, masih ingat kan kalau Kejagung beberapa waktu lalu ngebongkar korupsi dapur MBG termasuk milik Polri. Gak lama polisi tuh ngebongkar kasus korupsi dari ex-Jampitsus. Daripada kita penasaran, kita lihat yang satu ini. Tapi teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Jadi kami sejak dulu kami sudah mengenal secara pribadi beliau, kemudian kami sama-sama, saya jadi Jaksa Agung, beliau jadi Kapolri. Kemudian jangan juga berpikir karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa kami lakukan dan kami selalu berpikir bagaimana perbaikan ke depan lagi. Itulah yang tadi kami bicarakan. Kami mendapatkan kehormatan diterima untuk bisa bersilaturahmi dan beraudiensi terkait dengan beberapa hal yang tadi kita bicarakan untuk bagaimana ke depan
antara kejaksaan dan kepolisian. Sementara itu, Menko Yusril tuh bilang kalau penegakan hukum dalam kasus ini tuh harus benar-benar ditegakin. Nilainya udah ratusan miliar, ada 74 kg juga tuh emas, punya siapa nggak tahu juga tuh. Terlebih kasus ini udah dioper ke Kejaksaan Agung sama polisi. Terkait dengan korupsi itu, sebagian kewenangan itu juga ada pada polisi, ada pada jaksa, ada juga pada KPK. Tiga-tiga institusi ini sama-sama memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan korupsi. Hanya bedanya kalau polisi hanya melakukan penyelidikan dan penyidikan, jaksa bisa melakukan penyidikan, penuntutan, KPK juga sama, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dalam kasus dugaan terjadinya tindak pidana yang melibatkan pimpinan yang sekarang sudah mengundurkan diri dari kejaksaan, memang diperlukan satu sikap ekstra hati-hati. Dan ketika para jaksa yang sekarang ini menerima pelimpahan untuk menangani perkara ini, untuk melakukan penyidikan lanjutan setelah ditetapkan sebagai tersangka, tetap harus memegang teguh kaidah-kaidah hukum terkait dengan penegakan hukum di bidang korupsi itu untuk membangun kepercayaan seluruh lapisan masyarakat kita. Di sisi lain, KPK menyatakan udah nerima permintaan dari Kejaksaan Agung untuk pengalihan berkas perkara dan dengar-dengar nantinya kasus ini tuh bakal ditangani langsung oleh lembaga anti rasuah. Ya, kalau supervisi kan memang sudah ada ketentuan, ada pasal 6 yang mengatur tentang kewenangan koordinasi dan supervisi. Nah, nanti sambil kita tindak lanjuti, meskipun secara permintaan secara lisan sudah disampaikan, nanti kan pasti ada permintaan juga secara tertulis dan akan dibahas sesuai dengan SOP yang ada di KPK. Pimpinan menentukan untuk proses selanjutnya. Sebenarnya kalau kita ngelihat kasus ini, mungkinkah Febri Adriansyah tuh bermain sendiri? Atau justru ada aktor lainnya yang juga ikut berperan? Kita simak dulu yuk keterangan yang satu ini. Tetapi sangat mungkin juga umpamanya ada pengendali lain. Nah, pengendali itu bisa bersifat struktural karena jabatan, bisa juga karena hubungan bisnisnya, hubungan uangnya, ya, hubungan ekonomisnya. Ya, orang ini bisa mengatur Febri dari luar umpamanya karena kemampuan ekonominya, ya, mengendalikan Febri. Nah, jadi sangat mungkin intelektual dader itu berkembang kedua arah itu. Duit ratusan miliar disita, berikut emas puluhan kilogram. Kerugian negara triliunan rupiah. Bahkan sampai ngebuat listrik padam bergiliran di mana-mana. Ini sih udah kebangetan. Pejabat asyik hura-hura, masyarakatnya dibuat susah. Di kasus ini, kita nemuin pertanyaan besar yang masih belum terjawab. Siapa sih sebenarnya pemilik harta fantastis itu? Dan apakah semuanya akan terungkap? Kalau ngelihat sosial media sekarang, publik tuh sekarang ragu dengan pengusutan kasus ini. Terlebih kemarin, Kejagung bilang pendataan dapur MBG yang bermasalah termasuk milik kepolisian dihentikan setelah pertemuan Jaksa Agung dan juga Kapolri. Apakah ada kaitannya? Sekarang masyarakat tuh nanti-nanti ini gimana ke depannya? Kasus ini akan lanjut atau mandek? Siapa juga tuh yang punya emas 74 kg, uang ratusan miliar? Jadi menurut kamu ini bakal keungkap atau justru sebaliknya? Tulis di kolom komentar, jangan lupa. Terima kasih udah nonton Check Now kali ini. Saya Syem Hakung, tetap kritis, tetap waras. Merdeka!